warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Suara Adiwiyata Semansa. Podcast inspiratif yang menghadirkan semangat perubahan dan kepedulian terhadap lingkungan. Halo Sobat Remaja, perkenalkan saya Lendia Fadiatma Dan saya Caira Rania Mesun yang akan menemani kalian dalam episode kali ini. Senang sekali bisa menyapa kalian semua hari ini. Pada kesempatan yang berharga ini, kita juga telah kedatangan dua narasumber hebat kita, yaitu Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu Pak Inianto SPD, dan juga kepada Bapak Said Muhammad Ali SPMP, selaku pembina Sekolah Adiwiyata dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu untuk berbagi inspirasi bersama kami. Sobat Remaja, pada episode kali ini, kita akan membahas tema yang sangat penting dan relevan dengan masa depan kita bersama, yaitu kolaborasi, inovasi, dan aksi nyata untuk lingkungan berkelanjutan. Dalam mendukung program Sekolah Adiwiyata, di tengah berbagai tantangan lingkungan yang kita hadapi saat ini, sekolah memiliki peran strategis sebagai agen perubahan. Melalui kolaborasi antara warga sekolah, inovasi dalam pembelajaran dan pengelolaan lingkungan, serta aksi nyata yang konsisten, kita dapat mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan lestari. Mari bersama-sama kita gali inspirasi, berbagi pengalaman, dan menemukan langkah nyata yang bisa kita lakukan demi menciptakan generasi yang peduli dan berbudaya lingkungan. Nah, setelah tadi kita ngobrol ini, kalian tentang pentingnya menjaga lingkungan lewat program Adiwiyata, saya ini merasa kalian kalau obrolan kita tadi sepertinya kurang didalami tidak sih? Benar banget Caira. Maka mari sekarang kita bahas lebih lanjut tentang kolaborasi, inovasi, dan aksi nyata untuk lingkungan berkelanjutan melewati beberapa pertanyaan menarik yang akan kami berikan kepada Bapak. Yang mungkin nantinya pertanyaan ini bisa menjadi ilmu ya, Caira, untuk kedepannya bagi siswa-siswi di Semansa dalam menjalankan program Adiwiyata ini. Baik, pertama kami ingin bertanya terlebih dahulu nih, kepada Bapak Muhammad Ali sebagai narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang pertama, Pak, bagaimana pandangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap pentingnya pendidikan lingkungan sejak usia sekolah, sehingga program Adiwiyata ini dirasa penting untuk diterapkan di sekolah-sekolah yang ada di Kendal? Baik, anak-anakku di siswa-siswi SMA 1 Tenggarong. Pendidikan lingkungan itu bukan hanya sekedar pendidikan secara teoritis di dalam kelas. Jadi pendidikan lingkungan itu harus dilaksanakan secara nyata, secara aksi nyata di lapangan, maksudnya di lapangan. Nah, kemudian itu juga harus dilaksanakan secara terus-menerus, berkelanjutan. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan lingkungan, kondisi saat ini kita sedang mengalami krisis lingkungan, terutama terkait dengan perubahan iklim. Nah, kenapa terjadi krisis perubahan iklim? Itu salah satunya dipengaruhi adalah perubahan karakter dari manusia, Contohnya, misalnya kita membuang sampah sembarangan. Oh, kita berpikir ada aja nanti tukang sapu yang membersihkan. Nah, itu salah satu yang menyebabkan terjadinya krisis. Makanya di Kementerian Lingkungan Hidup membuat suatu program yang dinamakan dengan program Adiwiyata. Adiwiyata itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, di mana adi itu artinya ideal atau agung. Wiyata sendiri itu tempat untuk menimba ilmu. Artinya jadi Adiwiyata itu adalah tempat yang ideal untuk menimba ilmu terkait dengan lingkungan. Nah, kemudian program Adiwiyata itu adalah upaya yang diharapkan untuk membentuk karakter anak-anak didik. Nah, membentuk karakter anak-anak didik yang peduli terhadap lingkungan melalui lingkungan sekolah mereka. Nah, untuk membentuk karakter itu kan tidak bisa instan. Dari usia dini itu harus dibentuk, pembiasaan itulah makanya program Adiwiyata itu
diterapkan dari mulai tingkatan sekolah dasar, SMP sampai ke SMA. Nah, makanya pendidikan lingkungan di usia dini itu sangat penting menurut saya itu. Oh, berarti ini lebih ke kesadaran siswa dan siswi masing-masing. Ya, lebih kepada kesadaran. Jadi adiwiyata itu tidak bisa kita paksakan kalau tidak ada dari kesadaran dari dalam diri sendiri untuk melaksanakan. Oke, Bapak. Selanjutnya kita akan beralih ke Bapak Kepala Sekolah kita yang menurut Bapak seberapa penting program adiwiyata ini untuk diterapkan ke sekolah kita untuk saat ini, Bapak, jika dikaitkan dengan prestasi di sekolah kita untuk saat ini. Oke, terima kasih, pertanyaan yang baik sekali, bagus sekali. Perlu kita ketahui bersama, ya, prestasi itu kita mengukur prestasi tidak saja akademik, ya, tidak saja akademik, non akademik, tapi kita perlu memberikan satu di sekolah ini warna baru. Contohnya ini, kita sudah sekolah SKK ya. Nah, kemudian ini kita akan menuju pada sekolah adiwiyata. Kenapa? Reputasi sekolah ini perlu dibangun. Ya, begitu reputasi sekolah itu terbangun, maka terutama adiwiyata ini akan memberikan kontribusi yang positif, yaitu prestasi anak-anak. Kenapa harus kita lakukan adiwiyata? Dengan adiwiyata kita akan menjadikan sekolah ini lebih bersih, rapi, sehat, ya. Nah, ini akan memberikan kontribusi kepada prestasi anak-anak, sehingga anak-anak belajar lebih nyaman, kemudian ujung-ujungnya nanti akan terjadi peningkatan prestasi pada bidang akademik dan non-akademik yang anak-anak ada di SMA Negeri 1 Tenggarong. Itu harapannya. Berarti ini ada hubungannya Ya. dengan SSK yang telah Ya. dijalankan beberapa tahun belakangan Ya. di sekolah kita, dan juga berdampak baik untuk prestasi baik siswa-siswi di sekolah kita di bidang akademik maupun non-akademik. Ya. Oke, baik, selanjutnya Kaira. Baik, izin pada Bapak untuk pertanyaan yang akan saya berikan selanjutnya, yaitu inovasi apa yang saat ini didorong oleh DLHK dalam pengelolaan lingkungan di sekolah, terutama dalam hal pengelolaan sampah. Mengingat sampah ini masih menjadi masalah besar di Indonesia, Bapak. Apakah ada program unggulan dari DLHK yang dapat diadopsi oleh sekolah? Terkait dengan program unggulan untuk pengelolaan sampah. Jadi kita di DLHK sekarang sedang menggaungkan gerakan Zero Waste. Zero Waste itu bukan berarti kita nol sampah sama sekali. Itu bukan berarti seperti itu Zero Waste itu. Jadi Zero Waste itu adalah meminimalisir sampah yang masuk ke TPA. Jadi mendekati 99% sampah yang kita minimalisir. Jadi tidak bisa mungkin kita memang menolkan sampah, itu tidak mungkin, tidak mungkin. Makanya Zero Waste itu kita diterapkan dengan prinsip 6R. Kalau biasa kita kenal kan ada 3R. Nah, sekarang kalau Zero Waste itu dia 6R. Jadi rating, refuse, reuse, kemudian reuse, recycle, dan rot yang terakhir 6. Jadi kalau rating itu artinya kita di dalam mengkonsumsi atau membeli sesuatu misalnya, kita harus berpikir apakah ini betul-betul kita butuhkan atau tidak. Nah, itu rating. Kemudian kalau refuse itu menolak. Jadi kita menolak produk yang maksudnya yang tidak bisa yang berpotensi menimbulkan sampah. Kemudian yang ketiganya reduce itu kita mengurangi sampah, mengurangi sampah yang kita hasilkan. Itu hampir sama dengan refuse tadi. Kemudian reuse itu kita menggunakan produk yang bisa digunakan berulang-ulang. Nah, contohnya tumbler, kayak penggunaan tumbler, atau kita membawa bekal dengan menggunakan kayak rantang atau guna, nah gitu kan. Nah, itu
Kemudian recycle itu daur ulang. Daur ulang produk-produk sampah yang memang tidak bisa kita hindari, itu kita daur ulang. Kemudian terakhir itu rot, itu membuat kompos dari sisa-sisa sampah organik. Nah, jadi itu yang sekarang sedang kita galakkan, program Zero Waste. Kalau di kantor kami itu Kukar Zero Waste, Kukar Zero Waste gitu. Jadi seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa diterapkan di sekolah. Jadi siswa-siswi mungkin dibiasakan menggunakan tumbler. Nah, kemudian dibiasakan membawa bekal. Nah, bekal jadi tidak membeli produk-produk yang berkemasan. Mungkin itu yang bisa diterapkan di sekolah. Adiwiyata itu sendiri tidak hanya pengelolaan sampah. Di dalam Adiwiyata itu sendiri ada 5 aspek yang harus dikelola di Adiwiyata itu. Pertama terkait dengan sanitasi, kebersihan dan sanitasi. Kemudian terkait dengan pengelolaan sampah tadi. Kemudian yang ketiganya terkait dengan konservasi energi, kemudian konservasi air, dan yang terakhir itu keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati ini kita tidak harus menanam pohon yang besar-besar atau membuat taman atau apa. Bisa saja dengan misalnya membuat toga, Pak. Membuat toga. Nah, dari toga itu kita bisa mempelajari siklus hidup hewan misalnya. Nah, di situ makanya dikaitkan dengan program Adiwiyata ini 5 aspek ini tadi itu diharapkan itu diintegrasikan di dalam mata pelajaran. Nah, jadi sambil praktek di lapangan, kita sambil beradiwiyata. Mungkin seperti itu. Berarti program dari yang Zero Waste tadi ya, Pak? Iya, program dari Zero Waste. Itu dari beberapa sekolah belum ada yang menerapkan atau sudah ada, Pak? Sudah ada beberapa sekolah yang menjadi yang kita jadikan percontohan untuk Zero Waste kemarin. Nah, cuma saya kurang tahu SMA 1 termasuk atau belum sekolah yang menjadi percontohan untuk Zero Waste. Ini alhamdulillah setelah dari podcast ini akan dijalankan seperti ini. Terima kasih banyak Pak. Maka selanjutnya pertanyaan kepada Bapak Kepala Sekolah. Ya. Kepada Bapak, pertanyaan yang selanjutnya itu adalah sejauh mana upaya yang telah dilakukan sekolah kita untuk menuju Adiwiyata ini, Bapak? Terima kasih pertanyaannya. SMA 1 Tenggarong nih Pak, kemarin setelah saya koordinasi pernah tercatat ya di DLHK Kabupaten itu tahun 2012. Itu sebenarnya sudah Adiwiyata. Tapi mungkin karena proses panjang ini sehingga ini sempat terhenti ya. Makanya ini akan kita post ulang menjadi nanti lebih besar. Sekolah SMA Negeri 1 Tenggarong sudah ada beberapa upaya yang kita lakukan. Yang pertama, kita sudah merevisi, menyesuaikan dokumen kurikulum KSUP kita, yaitu unsur-unsur lingkungan kita masukkan pada dokumen kurikulum SMA Negeri 1 Tenggarong. Ini yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, kita mengintegrasikan unsur-unsur lingkungan ya. Adiwiyata ini nanti kepada mata pelajaran yang diampu oleh guru. Itu sudah masuk pada modul ajarnya. Kemudian yang ketiga, kita mencoba untuk inovasi nanti. Ada beberapa inovasi yang akan kita lakukan, yaitu untuk sampah-sampah hasil anak-anak akan kita coba untuk eco-break. Kita modifikasi untuk nanti bisa untuk aksesoris yang sekolah yang nanti lebih bermanfaat. Nah, ini kita lakukan. Berikutnya yang keempat ya, kita ini saat ini mencoba untuk kerjasama baik dengan instansi pemerintah maupun swasta. Kalau pemerintah jelas dengan DLHK, kemudian dengan puskesmas ya. Ini kita puskesmas itu hampir setiap bulan kita ada kunjungan untuk cek kesehatan anak-anak. Ya. Kemudian dengan pihak swasta, kita sudah mengajukan beberapa proposal
terutama di PT Bayan ya, kita kemudian PT MHU. Nah, ini kita ajukan beberapa keperluan anak-anak ini. Nah, nanti tinggal tunggu responnya ya, terutama saya berharap anak-anak nanti itu menggunakan tumbler ya, kemudian galon air di kelas akan kita penuhi semua sehingga anak-anak nanti lebih sehat, lebih bersih ya. Nah, ini harapan-harapan yang sudah kita lakukan nanti ini. Baik, selanjutnya kita beralih ke Pak Ali lagi, yang dimana di Tenggarong ini kan sudah banyak mungkin sekolah yang menjalankan program Adiwiyata ya Pak. Iya. Nah, apa saja contoh perubahan nyata yang mungkin sudah terlihat dari sekolah-sekolah yang telah menjalankan program Adiwiyata ini Bapak? Kalau untuk sekolah-sekolah yang sudah Adiwiyata, terutama terjadi perubahan karakter dari siswa-siswanya, anak didiknya ya, perubahan karakter. Kemudian terjadi sekolah berlomba-lomba untuk menanam pohon. Mereka bikin proposal, membuat minta bantuan pohon untuk ditanam di sekolah mereka. Kemudian siswa-siswanya juga saya contohnya anak saya sendiri. Nah, jadi dia ngelihat temannya buang sampah, terus dia tegur, sekolah kita kan sudah sekolah Adiwiyata. Nah, itu kan terjadi perubahan karakter dari anak-anak didik, mungkin itu. Nah, kemudian sekolah yang tadinya sudah rindang semakin rindang, kemudian sekolah yang bersih semakin bersih. Ya, banyak sih perubahan-perubahannya yang terjadi, terutama pada sekolah-sekolah. Kalau untuk tingkatan SMA ya, mungkin masih sedikit ya di Tenggarong ini yang sudah Adiwiyata. Iya. Kalau SD dan SMP sudah banyak. Nah, memang kendala kita kemarin itu untuk SLTA itu karena kan kewenangannya di provinsi. Jadi kita ragu-ragu mau masuk ke SMA itu. Kan kemarin itu seperti itu. Makanya dari kementerian sekarang untuk SLTA itu pengusulannya menjadi kewenangan dari DLH provinsi. Nah, kami dari DLH kabupaten diberikan kewenangan masih untuk melakukan pembinaan. Pembinaan kami masih bisa, tapi untuk pengusulannya itu kewenangan dari DLH provinsi. Jadi ini perubahan yang besar terlihat di sekolah-sekolah itu mungkin tentang kesadaran siswa-siswinya. Ya, sesimpel tadi mungkin ada yang membuang sampah terus ditegur oleh temannya, itu sudah menunjukkan bahwa terjadinya perubahan yang cukup signifikan untuk sekolah-sekolah yang telah menjalankan program Adiwiyata. Betul kalian. Contoh aja kayak di Semansa sekarang ini, berkat dari Adiwiyata, alhamdulillah Bapak, itu di sekolah banyak sekali siswa-siswa sekarang itu yang mungkin bisa dibilang malu untuk buang sampah sembarangan sekarang. Karena kalau misalnya buang sampah sekarang kan Bapak tidak ada tong sampah Bapak yang kayak selalu ada di mana-mana. Jadi sekarang kalau tong sampah di kejauhan, mereka jadinya takut untuk buang sembarangan. Alhamdulillah dari Adiwiyata ini Bapak. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke Bapak Kepala Sekolah lagi, di mana bagaimana bentuk kolaborasi yang dilakukan sekolah dalam melaksanakan program Adiwiyata dan sejauh mana kerjasama dengan dinas atau pihak luar seperti Dinas Lingkungan Hidup misalnya. Baik. Terima kasih. Kerjasama yang sudah kita jalin tadi dengan DLHK ya, kita kemarin sudah koordinasi Pak supaya nanti bisa dilakukan pendampingan ya. Kemudian untuk sampah itu kami juga kerjasama dengan DLHK Pak di bidang 4 Pak ya. Ya, bank sampah ini. Iya, di bank sampah itu supaya nanti sampah-sampah itu bisa didaur ulang atau dimanfaatkan lebih baik lagi. Kemudian tadi saya katakan ada beberapa perusahaan yang sudah kita lakukan ya untuk kerjasama supaya nantinya ini dengan adanya kegiatan Adiwiyata ini tanggung jawabnya bukan untuk sekolah, tapi untuk masyarakat dan perusahaan gitu. Betul, Pak. Ya, nah ini harus kita nggak bisa Adiwiyata ini tidak akan bisa sukses ya betul, Pak. kalau tidak ada
semuanya berjalan dengan Ya, baik. kolaborasi. Nah ini jadi kemudian ini dalam jangka waktu dekat kita akan kerjasama dengan beberapa sekolah yang memang sudah dia memiliki satu penghargaan pada Adiwiyata Mandiri. Nah itu yang sudah kita lakukan. Ya. Baik Pak, kita lanjut untuk pertanyaannya itu kepada Bapak Haris Budi Cahyono, yaitu seberapa penting keterlibatan masyarakat dan orang tua dalam mendukung program ini, Bapak? Ya, betul. Jadi seperti apa yang dikatakan oleh Pak Kepala Sekolah tadi. Jadi di dalam kesuksesan Adiwiyata itu tergantung pada kolaborasi semua pihak. Nah, kolaborasi antar warga sekolah, kemudian DLHK selaku pembinanya, kemudian warga sekolah itu sendiri kan terdiri dari siswa, guru, kemudian komite sekolah, kemudian termasuk penjaga sekolah, termasuk wakar, penjaga kantin, itu bagian dari warga sekolah. Nah, itu sangat dibutuhkan sekali kolaborasinya sehingga kesuksesan Adiwiyata itu bisa kita capai. Jadi kalau dengan warga masyarakat ya berarti kepedulian masyarakat juga di lingkungan sekitar sekolah itu. Nah, bagaimana kalau bisa siswa-siswa juga ikut menyadarkan masyarakat yang ada di sekitar sekolah, itu bagian daripada kampanye yang dilakukan oleh siswa-siswa terutama kader-kader Adiwiyata. Nah, di dalam poin-poin penilaian itu memang ada terkait dengan kampanye lingkungan yang dilakukan oleh sekolah kepada masyarakat. Jadi makanya kolaborasinya sangat penting sekali, kolaborasi ke semua pihak. Saya izin memberikan pertanyaan lagi kepada Pak Ali, mungkin apa tantangan terbesar yang dihadapi DLHK dalam mendampingi sekolah yang sedang menuju ke Adiwiyata ini, Bapak? Tantangannya Pak ya, tantangannya terutama dari komitmen ya, dari komitmen sekolah. Tantangannya pertama itu dari komitmen dari sekolah. Kadang-kadang sekolah itu beranggapan bahwa Adiwiyata itu adalah kegiatan yang mahal, nah yang memerlukan biaya. Saya biasa beberapa kali kita sosialisasi ke sekolah kemana, ada saja sekolah-sekolah yang beranggapan bahwa dengan mengikuti program Adiwiyata mereka akan mengeluarkan dana yang besar, Pak. Nah, karena mereka sendiri anggarannya terbatas. Nah, pertama itu terkait dengan penganggaran. Tapi yang diharapkan dari Kementerian Lingkungan Hidup itu Adiwiyata itu tidak harus mengeluarkan dana yang besar, karena dia kan bagian daripada pendidikan karakter. Intinya Adiwiyata itu bukan lomba. Adiwiyata itu intinya bukan lomba, tapi dia lebih kepada pendidikan karakter kepada anak didik, Jadi yang dilakukan terus-menerus secara berkelanjutan, kemudian diintegrasikan di dalam mapel, kan tidak perlu biaya, Pak, tidak perlu biaya. Yang penting kita menanamkan kepada siswa-siswi, oh ini loh pentingnya lingkungan hidup, menjaga kelestarian lingkungan hidup. Seperti ini kalau kita misalnya konservasi energi, kalau ada selesai kita bekerja atau kelas sudah selesai, tolong lampunya dimatikan. Nah, itu kan bagian-bagian dari pelajaran lingkungan juga terkait dengan konservasi energi. Kemudian terkait dengan konservasi air. Konservasi air itu kita tidak harus misalnya ada yang beranggapan kalau kita melakukan pemanenan air hujan itu kita harus beli tendon atau apa. Nah, itu salah satu upaya yang selain itu adalah misalnya ada tempat wudhu, Pak ya, tempat wudhu anak-anak itu. Nah, itu kan bisa kita air hasil tempat wudhu itu bisa kita tampung, bisa kita gunakan untuk penyiraman. Nah, itu bagian konservasi dari konservasi air. Nah, selain penampungan air hujan, memanfaatkan. Nah, manfaatnya sendiri bagi sekolah kan sebenarnya bermanfaat untuk sekolah.
bukan membebani sekolah sebenarnya, bermanfaat bagi sekolah. Salah satu dampaknya adalah misalnya rekening listriknya turun karena konservasi air, konservasi energi. Kemudian konservasi airnya, rekening airnya turun pembayarannya. Nah, mungkin itu manfaatnya kan kembali ke sekolah sendiri. Makanya kita berusaha menyadarkan sekolah-sekolah yang masih beranggapan bahwa adiwiyata itu adalah sesuatu yang mahal. Baik, untuk kita beralih untuk pertanyaan pada Bapak Kepala Sekolah. Bapak, ini pertanyaannya adalah, apa harapan Bapak terhadap keberlanjutan program adiwiyata di sekolah kita ini? Pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh warga Semansa agar ikut berkontribusi dalam menjaga lingkungan sekolah kita, Bapak? Terima kasih. Pertanyaannya, harapan kami selaku kepala sekolah dengan adanya adiwiyata ini jangan dianggap sebagai beban tambahan, ya. Tapi ini adalah satu investasi strategis, ya. Dalam artian apa? Investasi strategis. Dengan adiwiyata kita bisa membentuk karakter anak-anak, ya. Selain anak-anak, warga sekolah. Ya tadi disampaikan oleh Pak Ali ya. Jadi kita membiasakan merubah karakter itu memang mahal ya. Mahal Wali, karena pembiasaan ini memang harus didahului dengan sesuatu yang terus menerus gitu loh. Ya. Nah, ini makanya saya katakan perlu penekanan terus menerus, anak-anak perlu pembelajaran terus menerus. Nah, kemudian kita berharap juga dengan adanya adiwiyata ini, kedisiplinan anak-anak itu bagus. Kedisiplinan dalam apa? Ya tadi, konservasi energi. Kadang kalau setelah pembelajaran, listrik, anak-anak selesai, ada listrik nyala, empati anak-anak ini dibangun. Bagaimana, oh ini ada listrik nyala, kayaknya tidak bermanfaat, dimatiin, dikurangi. Nah, ini perlu waktu ya. Kemudian air, kadang anak-anak membiasakan anak-anak penggunaan air, ya. Contoh di kamar mandi ada keran bocor gitu. Kadang kita kan rasa itu bukan tugas kita gitu ya. Tapi dengan adanya adiwiyata ini kita membangun kepedulian anak-anak terhadap konservasi air, konservasi energi, supaya apa? Untuk bekal mereka nanti saat mereka udah lulus SMA, kemudian di lingkungan masyarakat, dia memiliki karakter untuk menjaga lingkungan dengan baik. Ini harapan ke depan, jangan sampai ini hanya berhenti pada saat adiwiyata ini penilaian selesai, tidak. Tapi ini kita akan mencoba untuk berkelanjutan. Ya, karena ini membentuk sikap anak-anak ini harus berkelanjutan. Ya, dengan berkelanjutannya ini adiwiyata, ya semoga ini, maaf Pak Ali, mungkin target kita terlalu tinggi. Kita berharap ini nanti bisa sampai ke adiwiyata mandiri. Nah, ini kenapa ini diperlukan? Kalau ini bisa terbentuk anak-anakku sekalian, kita punya beberapa, tadi sekolah kita udah memiliki, sudah di branded adiwiyata, udah di branded sekolah siaga kependudukan. Nah, kemudian nanti ada lagi sekolah aman dan lain-lain. Semakin banyak sekolah itu memiliki gelar seperti itu atau logo seperti itu, insya Allah indeks sekolah, ya, indeks sekolah itu akan naik, sehingga kita akan dipandang sekolah ini memiliki komitmen yang bagus untuk pendidikan karakter maupun akademiknya. Nah, ya, ini harapan saya ke semuanya, jangan sampai ini dianggap beban, tapi marilah kita laksanakan adiwiyata ini dengan baik, karena ini adalah investasi jangka panjang supaya sekolah ini akan menjadi sekolah yang lebih maju, lebih bersih, dan anak-anaknya nanti lebih berprestasi. Gitu. Berarti ini bukan hanya sekedar beban yang tambahan seperti itu. Ini merupakan tanggung jawab dan investasi jangka panjang kita juga untuk lingkungan yang lebih berkelanjutan.
Mungkin kalau diingat ke anak semasa sekarang, mereka mungkin belum sadar Pak, kalau misalnya adiwiyata ini kalau mereka lebih dalamnya lagi itu bukan membebankan diri mereka. Mungkin ada beberapa anak semasa yang mikirnya seperti itu. Tapi setelah mendengarkan podcast dari bapak-bapak semua di sini, mungkin dari anak semasa sadar kalau misalnya adiwiyata ini bagus loh untuk pendidikan dan juga komitmen kita kepada sekolah, karakter kita gitu Pak. Oke, setelah tadi ada pesan dan kesan dari Bapak Kepala Sekolah kita akan beralih ke Pak Ali untuk pertanyaan terakhir, yaitu apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada sekolah-sekolah yang baru akan memulai program adiwiyata di SMA seperti di SMA Negeri 1 Tenggarong? Terima kasih pertanyaannya. Bagus sekali. Pesan yang ingin saya sampaikan kepada sekolah, terutama SMA Negeri 1, jangan jadikan adiwiyata ini sebagai beban tambahan. Jadi tanamkan di dalam diri kita bahwa adiwiyata bukan lomba yang harus kita menangkan, tapi bagaimana upaya kita untuk berubah karakter sehingga kita lebih peduli terhadap lingkungan. Nah, jadi kalau kita berbicara terkait dengan lomba, mungkin bisa kita sulap dalam semalam sekolah kita benahi, begitu besok ada penilaian kita benahi dalam semalam itu, sehingga sekolah kita berhasil mendapat predikat adiwiyata. Nah, tapi begitu siswa-siswinya atau mohon maaf kalau misalnya guru-gurunya kita tanya apa itu adiwiyata, mungkin mereka belum tahu apa itu adiwiyata. Oh, nggak tahu, kami cuma disuruh bawa tanaman, misalnya kami cuma disuruh bawa ini. Nah, karena karakternya tadi belum terbentuk. Nah, jadi adiwiyata itu bukan sesuatu yang instan, tapi harus kita bentuk karakter anak-anak. Makanya dari sejak dini kita tanamkan, program adiwiyata dari mulai SD, diharapkan dia nanti masuk ke SMP, dia menerapkan adiwiyata di SMP-nya. Kemudian begitu dia masuk SMA, dia berlanjut lagi adiwiyata di SMA-nya. Nah, setelah lulus SMA, dia akan membawa adiwiyata ini kepada lingkungan di sekitarnya, lingkungan masyarakat di sekitarnya, sehingga lingkungan kita akan terjaga. Nah, mungkin itu intinya, jangan dijadikan adiwiyata ini sebagai beban, tetapi sebagai investasi kita bagi kelestarian lingkungan hidup ke depannya. Dan juga tadi telah kita dengarkan ya, saya ada beberapa pendapat dan juga pesan dari Bapak Junianto selaku kepala sekolah kita, dan juga Pak Ali sebagai kepala bidang adiwiyata sekolah di Tenggarong. Dan juga tak terasa kita sudah sampai di penghujung obrolan kita pada pagi hari ini tentang adiwiyata bersama dari perbincangan ini. Semoga kita semua bisa semakin sadar bahwa menjaga lingkungan bukan hanyalah sebuah program, tapi juga tanggung jawab bersama yang dimulai dari diri sendiri. Betul sekali kalian. Terima kasih juga kepada bapak sekalian atas ilmu dan inspirasi yang bisa telah dibagikan, serta kalian yang sudah setia untuk mendengarkan hingga akhir podcast hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi langkah kecil menuju perubahan besar bagi lingkungan sekolah kita. Baik. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pak Ali dan juga Pak Judianto yang telah hadir hari ini untuk membagi ilmunya kepada kami siswa-siswi yang ada di SMA Negeri 1 Tenggarong untuk menjalankan program adiwiyata ini sesuai dengan yang diberitahukan tadi, bahwa adiwiyata ini bukan beban tambahan, tapi adalah investasi jangka panjang. Ketika kita lulus nanti, kita masih bisa membawa itu sampai ke masa depan. Juga membawa kebaikan untuk yang lain. Iya, betul. Ya, betul. Semoga dari menonton podcast ini, karakter dari siswa SMA itu bisa lebih terbuka. Ya, lebih terbuka terhadap lingkungan. Iya. Betul sekali Bapak. Betul. Maka dari itu, kita telah sampai di penghujung acara kita hari ini. Maka itu, sampai jumpa di podcast berikutnya. Dan jangan lupa jaga bumi kita mulai dari hal sederhana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.